Rombongan kami seperti dikejar oleh sesuatu yang bergerak dengan cepat ketika turun dari Gunung Sindoro. Kembali lagi di cerita mistis Seram. Di video kali ini kami membagikan kisah nyata dari saudara Firdaus Aulia Rahman tentang Gunung Sindoro. Waktu perjalanan pulang ada sesuatu yang menyesatkan. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Seram. Ketika melakukan perjalanan, khususnya pendakian, segala sesuatu harus direncanakan dengan matang. Ingat, meskipun segala sesuatunya sudah terkonsep dan terancang, kejadian tidak mengenakan masih bisa terjadi, apalagi jika tidak dipersiapkan. Di Gunung Sindoro kami merasakannya. Kami bersembilan mengalaminya ketika mendaki Gunung Sindoro. Dengan Akmal, Jojo, Fajri, Irwat, Gusti, Laras, Sekar, Sani, naik Sindoro via Alang Sewu. Kejadian janggal itu kami alami ketika perjalanan turun. Kami sudah menentukan waktu untuk turun dari Gunung Sindoro, yaitu selepas azan asar. Oleh sebab itu, sorenya kami sudah mulai packing dan memeriksa kembali peralatan yang kami bawa. Beberapa dari kami berkeliling area kemah untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Setiap kami melakukan pendakian, terutama Jojo, dia yang selalu inisiatif untuk menyimpan beberapa botol minuman untuk persediaan ketika turun. Kami menyimpan 2 botol patok penanda jalan, namun Firdaus lupa di patok keberapa. Untung Jojo ingat ketika kami berjalan mengambil persediaan air itu. Kami memang agak ceroboh soal air. Bekal kami masing-masing sudah habis sebelum turun. Oleh sebab itu, bersembilan mengandalkan 2 botol yang Firdaus dan Jojo ambil tadi. Belum setengah perjalanan turun dari Gunung Sindoro, 2 botol tersebut sudah habis. Demi menghemat energi dan supaya tidak lepas haus, kami memutuskan berhenti sejenak. Jojo bilang kalau dari tempat kami istirahat kurang lebih 100 meter ada mata air. Kami istirahat di sebuah lokasi yang bernama Simpang Ngopitang. Sini biar aku saja yang ambil air. Sambil meraih 1 botol kosong, Firdaus berseru kepada semuanya. Jangan, ayo bareng saja. Jangan sendirian, kata Jojo yang bangkit dari duduknya lalu menemani menuju mata air. Jalan setapak menuju air sangat sempit. Saking sempitnya, jalan setapak itu hanya bisa dilewati 1 orang. Sebelah kiri adalah tebing dengan rumput serta lumut hijau mendominasi. Sebelah kanan kami adalah ilalang lebat dan jurang yang siap menyambut. Kondisi Gunung Sindoro saat itu yang masih kemarau membuat debu tanah sesekali terbawa angin. Firdaus masih ingat betul saat itu mencoba meningkatkan kewaspadaan. Namun, ada saja kejadian yang bikin kaget. Karena tidak awas, kaki Firdaus terjerembab ke ilalang lebat tepat di bibir jurang. Firdaus langsung tidak berkutik. Sulit sekali menggerakkan kaki. Firdaus sempat berusaha untuk bangun sendiri, tapi tidak bisa. Untung saja di sana ada Jojo yang menarik tangan. Memang benar adanya, jauh atau dekat kita di gunung. Janganlah sendirian, tidak ada yang tahu sesuatu di depan yang akan menyambut kita. Firdaus mencoba berdiri sambil memeriksa kondisi kaki. Aman, tidak ada yang terkilir, hanya balutan tanah coklat yang mengotori celana. Kami berdua melanjutkan perjalanan. Langit sore mulai menguning dan kumandang
Ayat-ayat suci dari toa masjid sedikit terdengar. Medan yang agak berat membuat perjalanan kami menuju mata air agak tersendat, membuat kami harus bertemu maghrib. Padahal semua penerangan ada di teman-teman yang diistirahat. Semakin mendekati mata air, jalan mulai tertutup ranting-ranting pohon kecil. Cahaya yang minim membuat suasana agak berbeda. Tas carrier yang Firdaus bawa beberapa kali tersangkut ranting. "Ayo balik," tiba-tiba cucu memberi perintah dengan suara keras. "Nanti dulu, tanggung, kayaknya udah dekat mata air," tolak Firdaus yang khawatir karena kami tidak punya persediaan air. Sebetulnya Firdaus pribadi juga takut ketika cucu tiba-tiba berteriak. Firdaus sudah merasa janggal karena jarak 100 meter yang kami tempuh agaknya terasa jauh sekali. Sudah 3 kali diperingatkan, Firdaus gak mau membantah lagi. Kami berbalik arah dan yang tadinya Firdaus di depan sekarang gantian cucu. Waktu itu Firdaus memprediksi cucu khawatir karena jalur sempit, ada jurang dan tanpa penerangan. Terjebak sampai malam di sini bukan kabar baik. Kami berjalan dengan kecepatan normal karena harus waspada jurang. Setelah berjalan beberapa saat dalam keheningan, tiba-tiba cucu menoleh ke belakang lalu berbisik ke saya. "Minggir." "Kenapa?" Firdaus bertanya dengan penuh rasa heran. Firdaus langsung berpikir kalau mungkin di depan ada rombongan pendaki Gunung Sindoro yang mau mengambil air. "Minggir," laki-laki cucu berbisik, tapi tidak ada rombongan yang berselisih jalan dengan kami. "Minggir." Untuk ketiga kalinya cucu memberi perintah, masih sambil berbisik tapi nada bicaranya meninggi. Kejanggalan yang semakin terasa. Malas berdebat, Firdaus segera menyandarkan tubuh ke tebing. Cucu juga melakukan hal yang sama. Dia memegang erat pergelangan tangan Firdaus. Hal itu dia lakukan untuk memastikan Firdaus tidak bergerak. Tidak bisa melihat sesuatu yang melintas, tapi melihat gaya kami berdua, seolah mempersilahkan orang atau sesuatu yang untuk melintas. Tiba-tiba ada sesuatu yang lewat dengan kecepatan tinggi. Ilalang lebat itu bergoyang seperti terkena terpaan angin kencang. Cucu lagi-lagi memberi perintah dengan berbisik nada tinggi. "Lari!" Antara bingung, takut, penasaran, dan heran, Firdaus ikut lari membarengi langkah kencang cucu. Beban carrier di pundak membuat pergerakan sedikit terhambat dan tidak bisa lari dengan kencang. Ditambah pergantian dari tadinya saya memakai sandal gunung ke sepatu sekar yang Firdaus kenakan agak kekecilan. Jadilah ini salah satu penghambat Firdaus untuk lari. Cucu sudah di depan dengan jarak cukup jauh. Ketika kami sampai di simpang Ngupitan, cucu memukul sekenanya teman-teman kami yang sedang beristirahat. Mereka juga kebingungan. Kali ini Jojo tidak lagi berbisik. Dia berteriak, "Lari, bangun, ayo cepat lari." Semua bangun dengan cepat dan ikut berlari. Raut wajah heran bergelayut. Firdaus melihat Akmal dan Sekar adalah 2 orang yang paling cepat menyusul Jojo. Di detik ini tiba-tiba muncul rasa aneh di dalam dada Firdaus. Rasanya ada yang gak beres. Pasalnya ketika Firdaus dan Jojo keluar dari jalur menuju mata air, lalu ancang-ancang untuk berlari turun, Sekar ada di belakang. Beberapa kali dia menepuk pundak supaya Firdaus tidak berlari terlalu kencang. Kenapa di depan rombongan kami ada Sekar yang lain? Jojo berlari benar-benar seperti diburu oleh sesuatu. Wajahnya pucat dan kosong. Fokus mata tertuju ke bawah yang mengontrol kaki supaya tidak tersandung.
akar pohon. Tepat di belakang Jojo adalah ada Sekar, ada Akmal, dan Firdaus. Posisi Firdaus dan Akmal bisa dibilang cukup jauh. Samping Firdaus harus berhenti beberapa kali karena kaki Firdaus sakit sekali. Lantaran Firdaus tidak kuat lagi berlari dengan cepat. Rombongan kami terpecah menjadi 3 rombongan kecil. Rombongan depan ada Jojo, Sekar, dan Akmal. Rombongan tengah adalah Firdaus sendiri. Sementara itu rombongan belakang ada Laras, Sani, Gusti, Fajri, dan Irwan. Firdaus berlari dengan susah payah, apalagi Gunung Sindoro makin gelap. Anehnya, ada seekor burung yang turun ke tanah dan seperti mengarahkan langkah. Supaya tidak tersesat, Firdaus sempat menggunakan HT untuk menghubungi rombongan depan. Namun sial, HT tidak berfungsi karena frekuensi berpindah sendiri. Seharusnya jika frekuensi berubah, HT akan mengeluarkan bunyi sebagai tanda. Nah, kali ini tidak ada bunyi yang didengar. Ketika memutuskan untuk turun dari Gunung Sindoro, kami sudah mengatur frekuensi HT ke frekuensi 10. Namun, ketika berlari sendiri itu, frekuensi HT berpindah ke frekuensi 9. Firdaus berhenti dan memutuskan untuk mengambil napas, mencoba menenangkan diri. Di otak-atik itu HT-nya. Di depan Firdaus ada 2 persimpangan dan Firdaus tidak tahu harus memilih yang mana. Hampir saja Firdaus putus asa ketika tiba-tiba HT berbunyi dan suara Jojo terdengar. Dia meminta Firdaus untuk menunggu kawan-kawan yang tertinggal. Firdaus cuma bisa iya saja. Firdaus hanya bisa duduk sambil ditemani burung aneh yang tidak tahu jenisnya itu. Tidak lama kemudian rombongan belakang akhirnya sampai. Firdaus bertanya ke Irwan, mana jalan yang seharusnya dilewati? Dia bilang yang kanan, karena yang sebelah kiri sudah tidak terpakai. Pesan Jojo untuk menunggu teman-teman yang di belakang seolah sinyal untuk Firdaus supaya tidak tersesat di jalur pendakian Gunung Sindoro. Teror yang mulai menanjak. Setelah sejenak mengambil napas, kami lanjut jalan dalam kondisi gelap. Penerangan hanya dari senter dan sinar bulan. Dari HT kami menerima kabar kalau Jojo, Sekar, dan Akmal sudah sampai di pintu rimba. Sementara kami yang masih terpaut jauh berjalan dengan kewaspadaan tinggi. Agak lama berjalan, akhirnya kami sampai di pintu rimba. Jojo sudah tidak berkata apa-apa. Firdaus sendiri juga tidak berani bertanya. Akmal dan Sekar sibuk mengatur napas. Selepas sampai di pintu Gunung Sindoro, kami memutuskan untuk menyewa ojek. Nah, tunggu di part selanjutnya. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di part selanjutnya. Serang.